Pada saat kita sekolah, kita sering memberikan predikat kepada guru. Ada guru favorit, ada guru killer, bahkan ada guru yang membosankan. Tapi pernahkah kalian berpikir, mengapa setiap guru memiliki karakter yang berbeda-beda? Apakah hal itu lumrah terjadi dalam proses pendidikan? Atau mungkin guru tersebut tidak memahami yang namanya micro teaching? Untuk mengulasnya lebih jauh, mari kita mempelajari apa itu micro teaching dan bagaimana manfaatnya bagi seorang pendidik. Dalam mewujudkan proses transformasi edukatif, perlu ada komunikasi antara pendidik dengan peserta didik yang mengandung beberapa unsur pedagogis, didaktis, dan psikologis. Untuk mewujudkan hal tersebut, minimal ada 5 komponen dasar. Di antaranya adalah tujuan mengajar, materi pembelajaran, metode dan teknik, perlengkapan serta fasilitas, dan evaluasi. Tujuan pembelajaran adalah sejumlah hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai oleh siswa setelah melakukan aktivitas belajar yang pada umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru. Menurut Ahmad Sudrajat, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, strategi adalah teknik atau trik yang digunakan dalam pembelajaran agar terlihat lebih menarik dan mengesankan. Agar materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan dikuasai oleh siswa, maka dalam proses pembelajaran diperlukan perlengkapan dan fasilitas pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang bersifat fisik maupun material yang mampu memudahkan terselenggaranya proses pembelajaran seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, atau alat-alat dan media pembelajaran lainnya seperti buku pembelajaran, perpustakaan, dan berbagai perlengkapan praktikum laboratorium dan segala yang menunjang terlaksananya proses belajar mengajar. Alat pembelajaran dapat berupa benda yang sesungguhnya ataupun imitasi seperti gambar, bagan, grafik, tabulasi, dan sebagainya dituangkan dalam media. Media itu dapat berupa alat elektronik, alat cetak, ataupun alat tiruan. Pembelajaran merupakan setiap kegiatan yang dirancang oleh pendidik untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan atau nilai yang baru dalam suatu proses sistematis melalui tahap perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Mengajar adalah salah satu tugas pokok guru. Oleh karena itu, kompetensi profesional yang mendukung kemampuan guru dalam mengajar haruslah mendapat perhatian sungguh-sungguh dan menjadi penekanan dalam program penyiapan calon guru. Menurut Brown, meskipun aktivitas mengajar itu sangat kompleks, terutama bagi calon guru yang baru belajar tentang mengajar, elemen-elemen keterampilan yang tercakup di dalamnya dapat dipelajari dan dilatih. Latihan mengajar lengkap dan terintegrasi seperti pada praktek pengalaman lapangan harus didahului dengan latihan keterampilan bagian-bagian komponen dari proses mengajar secara terpisah melalui micro teaching, sehingga guru atau calon guru dapat menguasai satu persatu keterampilan dasar mengajar tersebut.
Melalui pembelajaran mikro, pembentukan keterampilan dapat dilakukan secara sistematik mulai dari pemahaman, perencanaan, pelaksanaan, dan observasi, untuk kemudian hasil observasi dan rekaman video itu dapat dijadikan sebagai feedback untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, pembelajaran mikro sangat diperlukan dalam bentuk peer teaching. Peer teaching adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan dengan menyertakan teman sebaya sebagai siswanya, dengan harapan agar para calon pendidik dapat sekaligus menjadi observer bagi temannya sesama calon pendidik, dan pendidik dapat saling memberikan koreksi atau masukan untuk memperbaiki kekurangan penguasaan keterampilan dasar dalam mengajar. Keterampilan dasar mengajar yang dimaksud adalah diantaranya keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan membelajarkan kelompok kecil dan perorangan, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Pembelajaran mikro adalah kegiatan mengajar dalam skala kecil yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperbaiki keterampilan yang lama. Sesuai dengan sebutannya, yaitu mikro, maka situasi dan aspek yang disederhanakan adalah dari segi: yang pertama, jumlah murid yang terdiri dari 5 sampai 10 orang. Yang kedua, alokasi waktu mengajar yang terdiri hanya 10 sampai 15 menit. Ketiga, bahan pelajaran yang hanya mencakup 1 atau 2 aspek sederhana. 4. Keterampilan mengajar difokuskan pada 1 atau 2 keterampilan saja. Penyederhanaan aspek-aspek tadi didasarkan pada asumsi bahwa aktivitas mengajar yang kompleks akan lebih mudah dilaksanakan, dinilai, dan diperbaiki bila guru atau calon guru dilatih menguasai komponen dari proses pembelajaran secara satu persatu. Fungsi micro teaching bagi guru dan calon guru diantaranya adalah memperoleh umpan balik atas penampilannya dalam pembelajaran. Umpan balik ini berupa informasi tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan, sedangkan kekurangannya dapat diperbaiki sehingga keterampilan dasar pembelajaran dapat dikuasai dengan baik. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada calon guru untuk menemukan dirinya sebagai seorang guru. Yang ketiga, menemukan model-model penampilan seorang guru dalam pembelajaran dengan menggunakan hasil supervisi sebagai dasar diagnostik dan remedi untuk mencapai tujuan latihan keterampilan. Ada beberapa manfaat mengenai micro teaching bagi guru ataupun calon guru. Di antaranya adalah dapat mempraktekkan metode dan strategi baru dalam lingkungan yang mendukung, mengembangkan dan membina keterampilan tertentu bagi seorang guru dan calon guru, memperoleh pengalaman yang berharga dengan resiko yang sangat kecil, menguasai keterampilan mengajar oleh guru, menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen agar saya dapat lebih semangat lagi dalam membuat video. See you next time and bye-bye.